Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini gua bakalan ngebahas soal KVK 4 dan seluk-beluknya apa saja. Mari kita mulai. Oke, jadi kita akhirnya mulai memasuki KVK 4 untuk Kingdom 255 ya. Di sini bisa kita lihat Kingdom 255 atau bisa kita kenal juga untuk Kingdom gue pribadi yaitu dari tim KGO ya. Dan yang cukup menarik dari sini itu adalah jeda waktunya. Seperti yang kita lihat di thumbnail ini, bahwasanya jeda antara KVK 4 dan selesainya KVK 3 itu tidaklah jauh kawan. Itu hanya sekitar 1 bulan lebih dikit atau 1,5 bulan bisa dibilang seperti itu ya. Dan kita sekarang bisa dilihat di sini kita sudah memasuki KVK 4 dan persiapannya juga sudah disiapkan. Dan kita di sini ada 4 tim dari yang merah, kuning, biru, dan hijau. Gua nggak nyebut nama dalam artian jenis nama ininya, tapi gua langsung ke timnya aja. Tim merah, kuning, hijau, biru, dan hijau. Dan ketepatan tim merah gua itu adalah dari Kingdom 255 dan 247. Dan lawannya juga cukup berat juga ya. Dari tim yang kuning itu ada 252 dan 259. Ini sama beratnya ya. Terutama Kingdom kuatnya itu adalah 259 ya. Ini kayak 255 dan 259 ini gak bakalan akur, pasti perang nanti. Lalu di sisi sebelahnya juga ada 244 dan 251. Ini juga sama musuhnya yang ada di KVK 2 nanti. Kemungkinan 259 dan 251 ini bergabung cukup besar juga ya. Cuman kita lihat saja bagaimana sistem diplomasi dari kingdomnya masing-masing atau dari staff dan rakyatnya masing-masing tentunya. Kalau kita rakyat biasa ya hanya mengikuti saja. Terus dari tim yang terakhir yang hijau itu ada 243 sebagai kubu kuatnya dan juga 261 yang seperti gua sebutkan sebelumnya, mayoritas member dari 261 ini sudah pindah ke 255 seperti itu ya. Dan di sini kita bisa lihat persiapannya sudah mencapai ke stage kelima, stage keempat, dan bakalan berakhir sebentar lagi masuk ke stage ke-9. Stage ke-9, stage kelima. Di sini kita nggak bahas lagi soal stage-nya karena gua sudah pernah bahas videonya di thumbnail yang ini. Dan tentunya gua untuk KVK ini kenapa gua agak telat uploadnya karena gua masih ada kesibukan dan gua baru sempat sekarang. Sama halnya dengan KVK-nya itu sendiri, gua di sini juga nggak begitu aktif karena gue memang sudah izin ya. Jadi gue izin untuk tidak ikut aktif di awal-awal KVK dan persiapannya. Hanya sekedar untuk sampai poin minimal ya. Karena poin minimal itu sangat penting banget untuk kalian ngeklaim borgol-borgol ini atau emblemnya ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian pengen bersaing ke ranking, top ranking seperti ini ya, ya itu juga dipersilahkan. Bagaimana kalian saja ketika ingin ke top ranking itu sendiri.
Tapi kalau misalkan kalian tidak mau masuk ke top ranking, ya sudah, cukup simpan saja. Atau seperti gua yang karena tidak aktif, jadi cukup ke menyelesaikan misinya saja, seperti itu ya. Dan di sini untuk klasemen buff-nya sendiri kita sudah ada di rank pertama ya untuk secara tim. Dan untuk buff-nya kita sudah mendapatkan buff maksimal ya. Di sini buff maksimal itu dengan poin 200.000 ya. Kalau misalkan kita sudah di 200.000, kita mendapatkan buff maksimal dari yang bisa kita peroleh di Rey KPK ini. Jadi kalau misalkan nanti di tingkat tim ya, nah, tingkat tim dan tim kalian belum nyampe ke poin 200.000 tadi, kalian tidak bisa mendapatkan buff pre-KVK secara maksimal. Terlepas dari siapa peringkat tertingginya. Karena peringkat ini itu hanya memperebutkan buff attack-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari 4 tim itu bakalan diperebutkan buff attack tertinggi itu 30% ya, disusul dengan yang lainnya seperti itu. Jadi yang diperebutkan di peringkat tim itu hanya buff attack-nya. Tapi buff VKVK atau buff sebelumnya ini hanya bisa kalian klaim secara penuh ketika kalian mendapatkan 200.000 poin untuk timnya ya, seperti itu. Makanya kerjasama tim itu cukup penting agar kalian bisa memaksimalkan hadiah buffnya. Dan hadiah maksimal yang diperebutkan untuk pre-KVK buffnya itu adalah buff untuk apa ini, infirmari ya. Ya, untuk penyembuhan itu peningkatannya 30%, terus untuk pelatihan 30%, kapasitas infirmari 100% ya, ini peningkatannya 100% untuk peningkatan kapasitas infirmari, dan maksimal rasio kebangkitan itu 40%. 40% tambah kita yang 10% jadi 50%. Secara nggak langsung setengah dari pasukan kalian bakalan dihidupin gitu. Ini yang paling penting ya, karena ketika KVK itu berlangsung dengan sangat intensnya, pasti namanya pasukan yang tewas itu banyak. Dan sayang sekali kan ketika kalian punya pasukan yang cukup banyak dan habis terpangkas, kalau misalkan rasio kebangkitan dari tim kalian nggak nyampe 40%, wow, itu cukup signifikan rugi ya. Jadi ini memang tim kalian perlu kerjasama yang sangat baik untuk ya memperebutkan buff ini sendiri. Oke, itu. Jadi perbedaan antara buff VKVK dengan buff yang kalian ingin ambil nanti dari ranking tim ya, di sini semuanya bakalan dikumpulkan. Dan kita bisa lihat juga mengenai aturan dari KVK 4. Dari mulai aturan dasarnya seperti para bangunan ini, konten umumnya ya seperti yang bisa kita lihat contohnya gitu ya. Serta aturannya. Aturannya jelas. Ini antara KVK 4 itu perbedaannya cukup signifikan ya. Dalam artian ya perangnya, intinya mah kalian bakalan menikmati perang di KVK 4 itu lebih wow gitu. Dan dari petanya ini kita bisa lihat bahwasanya kita ada di kubu atas dan ada kubu bawah. Kalau misalkan ini ingin membuat aliansi, yang paling cocok itu antara tim merah dengan tim hijau karena kubu atas, dan yang kuning dengan yang biru ini karena kubu bawah gitu. Dan lebih condongnya memang kuning sama biru ini kemungkinan besar untuk aliansi itu tinggi karena memiliki dendam pribadi dengan kami, yaitu 255. Dan yang cukup netral dengan 255 ya 243 ini. Jadi kemungkinan besar nanti ending akhirnya itu adalah
kubu atas versus kubu bawah ini. Seperti itu ya. Karena untuk yang tim merah dengan tim kuning ini udah nggak bisa disatukan lagi, memang kita pasti perang seperti itu ya. Jadi sudah dimulai dari awal nih, titik perang awal pasti muncul di sini. Ini udah dijamin, nggak mungkin enggak, pasti. Terus ya di titik-titik yang lain. Jadi memang sangat intens dari awal pertemuan, gua jamin pasti langsung perang. Dan untuk videonya bakalan gua record juga, tapi lihat ketika gua sudah pulang kampung ya, maksudnya sudah selesai mudik atau liburan, gua bakalan intens lagi untuk menampilkan kelanjutan dari KVK itu sendiri. Untuk sekarang, maaf untuk videonya bakalan sedikit banyak terjeda waktunya ya, karena gua masih mau liburan dulu. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita sudah jelas apa yang terjadi di tim kita untuk KVK 4 ini. Dan bagaimana keseruan dari KVK 4 nantinya bakalan gua jelaskan juga. Terima kasih sudah menonton dan selalu persiapkan buat kalian yang baru selesai KVK 4 atau dari kalian baru selesai KVK 3, ingat, persiapan itu tidak selamanya harus 2 bulan atau 3 bulan ya. Persiapan sebelum KVK mungkin seperti yang gua alami, yaitu cukup 1,5 bulan dan langsung kita KVK. Apakah persiapannya cukup? Ya jelas tidak cukup kawan. Ketika kita baru selesai KVK dan dihadapkan untuk KVK lagi, permasalahan tertinggi ada di sumber daya dan peningkatan equipment, apalagi untuk yang free to play. Kalau misalkan untuk yang paus mungkin dia bisa jor-joran dengan uangnya, tapi kalau untuk free to play ya bisa kalian pikirkan sendiri. Itu aja yang bisa gue bagi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Salam Viking, bye.